Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Febriansa, NIM H1B1200035, mata kuliah Kajian Demokrasi. Saya akan menjelaskan materi tentang dinasti politik. Dinasti politik dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan, sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak, agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Apa yang terjadi seandainya negara atau daerah menggunakan politik dinasti? Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis ketimbang merit system. Dalam menimbang prestasi, menurutnya kini disebut neopatrimonial karena ada unsur patrimonial lama. Tapi dengan strategi baru, dulu pewarisan dituju langsung sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elit masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural. Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik juga tidak berjalan atau macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN. Hal-hal yang mengakibatkan munculnya dinasti politik adalah: pertama, adanya keinginan dalam diri ataupun keluarga untuk memegang kekuasaan. Kedua, adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok. Adanya kolaborasi antara penguasa dan pengusaha untuk menggabungkan kekuatan modal dengan kekuatan politisi. Adanya pembagian tugas antara kekuatan politik dengan kekuatan modal sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi. Akibat dari politik dinasti ini, maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh, sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk terlibat dalam sistem pemerintahan. Menurut Zulkifli Firmansyah, dampak negatif apabila politik dinasti diteruskan menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih berdasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, darah hijau, atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi. Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata, sehingga sangat potensial menjadi negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih, atau clean and good governance. Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak terjadi efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan politik dinasti, membuat orang tidak kompeten memiliki kekuasaan, tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi di mana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terrealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapasitas dan menjalankan kapabilitas dalam menjalankan tugas. Maka dari itu, dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah dengan sistem
pemerintah monarki yang memilih pemimpinnya berdasarkan garis keturunan. Dalam riset, ditemukan sebanyak 124 calon kepala daerah diketahui terpapar di dinasti politik. Rinciannya 57 calon bupati dan 30 calon wakil bupati, 20 calon wali kota dan 8 calon wakil wali kota, serta 5 calon gubernur dan 4 calon wakil gubernur. Dari 124 calon kepala daerah tersebut, jika diklasifikasikan secara gender, terdapat 67 orang berjenis kelamin laki-laki dan 57 perempuan. Dari 57 perempuan tersebut, terdapat 29 kandidat perempuan yang merupakan istri dari kepala daerah sebelumnya. Politik dinasti ibarat pisau bermata dua. Pengurus Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Semarang, Pujo Rahayu Rizan menyebut dinasti politik ibaratkan pisau bermata dua. Mengapa demikian? Karena di satu sisi praktik politik dinasti merampas hak orang lain, sebab berpotensi menggunakan cara-cara yang tidak benar dan melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Sementara pada sisi lainnya, pelarangan terhadap seseorang yang memilih hak untuk dipilih akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah kebetulan merupakan bagian dari dinasti politik tertentu, juga melanggar hak politik seseorang, sehingga bertentangan dengan asas demokrasi. Dikutip dari Atas dasar tersebut, Mahkamah Konstitusi menilai pelarangan dimaksud bertentangan dengan konstitusi sehingga politik dinasti dihalalkan melalui putusan MK nomor 33 2015. Larangan keluarga tertentu untuk menyalurkan diri bertentangan dengan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Politik dinasti tidak dilarang di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD dalam suatu kesempatan pernah berpendapat bahwa tak ada aturan hukum maupun konstitusi yang melarang kerabat pejabat publik untuk maju dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada. Dia menilai politik dinasti merupakan bagian dari praktik nepotisme. Meski begitu, hal tersebut tidak bisa dihindari. Contohnya adalah satu, anak dan mantu Presiden Jokowi maju Pilkada 2020. Salah satu contoh politik dinasti yang pernah menghiasi lini masa media online adalah majunya putra pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo, sedangkan menantunya Bobi Nasution menjadi sebagai wakil wali kota Medan. Di Solo, Gibran yang berpasangan dengan Teguh Prakosa menang telak dengan peraih suara lebih dari 90% atas calon independen Bagio Wahyono. Kemenangan juga diraih Bobi yang berpasangan dengan Aulia Rahman. Mereka berhasil mendulang 53% suara, sementara rivalnya Ahya Nasution hanya memperoleh 46% suara. 3 keluarga Ratu Atut menang di Pilkada Banten. Contoh lain dari politik dinasti di Indonesia adalah majunya Pilar Saga Ihsan, anak wali kota Serang, Ratu Tatu Hasanah sebagai calon wakil wali kota Tangsel. Dia mendampingi Benyamin Daphni yang maju sebagai calon wali kota. Dalam konstelasi Pilwakot Tangsel 2020, Benyamin dan Pilar Saga meraih suara terbanyak dengan 40% suara, sementara dua paslon lainnya masing-masing mendapatkan 35 dan 23% suara. Ratu Tatu Hasanah sendiri juga bertarung di Pilkada 2020. Dia berhasil mempertahankan kursi sebagai wali kota Serang untuk periode kedua. Dia maju Pilwakot Serang berpasangan dengan Panji Tirtayasa dan meraih 63% suara, sementara rivalnya Nasrul Ulum atau hanya meraih 36% suara. Penyebab maraknya dinasti politik. Peneliti Central for Strategy and International Study mengungkapkan sejumlah alasan mengapa dinasti politik marak terjadi di daerah. Pertama, tidak adanya tokoh alternatif di tingkat lokal untuk menduduki jabatan di level eksekutif atau legislatif. Kedua, ada tokoh alternatif tetapi kekuatan finansial dan jaringan politik masih kalah dengan dinasti politik. Mereka secara finansial dan jaringan politik sudah terkonsolidasi dengan baik. Hal inilah membuat tokoh alternatif kalah saat pemilu. Ketiga, dinasti politik ditopang juga oleh sistem kekerabatan yang kuat. Saat pilkada, pemilih tidak lagi memilih berdasarkan integritas dan kualitas, tetapi berdasarkan hubungan kekeluargaan.
Apalagi kalau hubungan kekeluargaan ditopang oleh kekuatan finansial dan jaringan politik, maka dinasti politik akan semakin menguat. Ketiga, dinasti politik marak karena minimnya gerakan alternatif yang memberikan pencerahan agar mempertimbangkan calon lain. Keempat, dinasti dipilih lagi saat pilkada atau pemilu karena di beberapa daerah berhasil. Dinasti sangat berbahaya kalau terus dibiarkan karena masih menyebabkan masif KKN di daerah, apalagi kalau mereka sudah menguasai kekuatan finansial dan politik. Dalam demokrasi sebetulnya yang disebut dinasti politik tidak ada karena konstitusi menjunjung tinggi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Negara ini milik semua pihak, semua rakyat. Jika tidak benar kalau atas nama demokrasi dan konstitusi lantas kehidupan politik itu didominasi suatu keluarga atau dinasti, sehingga setiap warga negara berhak untuk menduduki jabatan politik sejauh dia dipilih dan dipercaya masyarakat. Selama ini, proses pengawasan dan pembatasan praktek politik dinasti hanya diserahkan kepada landasan etik terkait kepatuhan dan kepantasan. Namun yang terjadi adalah politik dinasti justru berkembang dan terus eksis dalam kehidupan politik di Indonesia. Sistem politik dinasti lebih banyak mengakomodasi kedekatan personal tanpa melihat kemampuannya, sehingga merusak sistem demokrasi yang hendak kita bangun. Dinasti politik yang mulai mewabah Indonesia merupakan sebuah ancaman. Di samping dapat menutup peluang lahirnya pemimpin berkualitas, juga dapat melahirkan tirani dalam bentuk baru. Politik dinasti tidak hanya merugikan secara politik, tapi juga secara ekonomi. Dapat merusak persaingan usaha yang sehat. Fakta membuktikan bahwa setiap pemerintahan cenderung melibatkan orang dalam menopang kebijakan ekonominya. Hal ini terjadi di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia. Problem utama dari dinasti politik adalah tidak dibangunnya berdasarkan kompetensi dan kemampuan. Sistem meritokrasi dinilai secara sangat cocok dengan iklim politik Indonesia. Sistem meritokrasi untuk membangun demokrasi utuh di Indonesia. Meritokrasi merupakan bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atas kemampuan, di samping mengedepankan kualitas, kapasitas, dan kecakapan seorang pemerintah. Sistem tersebut juga mengikis sistem dinasti dianggap sebagai suatu bentuk masyarakat yang sangat adil dengan memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin. Hal tersebut diperlukan dalam proses rekrutmen sejajaran pemerintah guna menempatkan seseorang pada jabatan yang sesuai dengan kemampuan. Praktik politik yang kental dengan sistem kekerabatan adalah fenomena umum Indonesia sejak pemilihan umum kepala daerah pilkada langsung mulai digelar pada 2005. Dampak samping dari reformasi politik yang tak diimbangi oleh reformasi hukum dan perundang-undangan. Reformasi bidang politik bergerak begitu cepat seperti meteor, tapi sebaliknya reformasi bidang hukum dan perundang-undangan berjalan seperti siput. Hukum sangat lemah, tidak hanya dilihat dari sisi produk, tapi juga pengawasannya di lapangan. Dari sisi produk, tak sedikit undang-undang yang dihasilkan pemerintah dan DPR harus diuji materikan di Mahkamah Konstitusi karena hanya sejumlah pasalnya tak sinkron atau bahkan bertentangan dengan isi konstitusi. Begitu pula banyak undang-undang yang dihasilkan ternyata isinya bertentangan antara satu dengan yang lain. Produk hukum dan perundang-undangan yang lemah ini dimanfaatkan secara cerdas oleh masyarakat mereka yang memang sudah punya syahwat kekuasaan yang besar. Kelemahan hukum di satu sisi dan kebebasan politik yang begitu luas di sisi lain juga menjadi celah yang dimanfaatkan dengan amat baik oleh para aktor politik yang memiliki segala akses untuk meraih uang dan menggapai kekuasaan. Lahirlah kemudian praktik politik dinasti yang dengan jaringannya yang kuat menjalani politik balas budi, politik uang, dan politik melanggengkan kekuasaan. Dari situlah lahirnya praktik politik yang syarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Maaf juga kalau tidak dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.